Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Tetap semangat. Gimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Semangat. Ya, hari ini teman-teman semuanya, teman-teman kelas 4 akan belajar bersama Mas Ivan. Hari ini kita akan belajar mata pelajarannya IPAS tentang membahas tentang ragam bentang alam dan kaitannya dengan pekerjaan. Oke, untuk memulai pelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Oke, untuk selanjutnya kita akan bernyanyi bersama-sama. Teman-teman semuanya boleh berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai bentang alam seperti yang ada di lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke itu bentang alamnya ada berbagai macam. Nah, teman-teman semuanya apakah pernah mengunjungi tempat wisata seperti ini? Nah, ini pantai apa ini? Ada yang pernah ke pantai Merauke? Ini Bukit Kelangon yang ada di Cangkringan. Terus ini ada yang pernah ke Kaliurang? Ada yang pernah ke pantai mana ini? Depok, ini pantai Depok. Ada yang pernah ke pantai Depok? Nah, ini adalah contoh-contoh dari bentang alam. Ada bentang alam dataran tinggi seperti yang ada di Bukit Kelangon. Lalu ada bentang alam pesisir pantai seperti Pantai Parangtritis. Lalu ada contohnya ada Puncak Becici. Teman-teman udah pernah ke sana? Nah, seperti yang kita sudah ketahui tadi, sini ada contoh-contoh berbagai bentang alam. Selain yang tempat-tempat di sekitar kita tadi, ada contoh-contoh lain seperti ini. Ini contoh bentang alam apa? Dataran apa? Dataran tinggi. Lalu yang ini ada nelayan-nelayan daerah pesisir pantai. Kalau daerah tempat tinggal kita dataran apa ya? Ada yang tahu ya? Dataran rendah apa tinggi ayo? Dataran rendah. Nah, kalau dataran rendah itu berada di tengah-tengah atau nggak jauh dari permukaan laut, tapi juga nggak jauh dari dataran tinggi. Jadi kita ada di tengah-tengah. Datarannya datar. Gitu. Nah, untuk menambah pemahaman kita mengenai dataran tinggi, dataran rendah, dan pesisir pantai, kita akan menyimak video berikut ini. Simak dengan baik-baik ya. Karakteristik topik Vega, dataran tinggi dan pesisir pantai.
pantai. Langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Apakah kamu tahu dataran tinggi, dataran rendah, dan pesisir pantai memiliki karakteristik yang berbeda-beda? Boleh dicatat kalau yang mau mencatat nanti yang dapat dataran tinggi, dataran rendah, ketinggian tanah yang signifikan di atas permukaan laut. Kepada teman-teman yang tinggal di sana nanti boleh dicatat. Yaitu 1. Suhu cenderung berbeda, terkadang dengan iklim pegunungan. 2. Kondisi pertanian mungkin lebih sulit karena tanah yang kurang subur, khususnya untuk dataran tinggi yang berkarakteristik bebatuan. 3. Dataran tinggi yang subur biasanya banyak dijumpai perkebunan buah atau sayuran. 4. Dataran yang curam dan sulit diakses. Selanjutnya, dampak dataran tinggi terhadap kehidupan manusia di sana. Di antaranya adalah 1. Pertanian dapat terbatas, fokus pada pertanian berbasis peternakan dan perkebunan khususnya sayuran atau buah-buahan. 2. Transportasi sulit, mempengaruhi distribusi barang dan jasa. 3. Masyarakat dapat memiliki gaya hidup yang lebih terisolasi. 5. Jarak antara rumah cukup jauh. Selanjutnya adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah dengan ketinggian tanah yang relatif rendah atau mendekati permukaan laut. Dataran rendah memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Iklim yang cenderung lebih hangat dan subur untuk pertanian. 2. Aksesibilitas yang baik, memfasilitasi perdagangan dan transportasi. 3. Kondisi lingkungan yang mendukung beragam kegiatan manusia. 4. Biasanya menjadikan pusat pembangunan. Selanjutnya, dampak dataran rendah terhadap kehidupan manusia di sana. Di antaranya adalah 1. Pertanian dapat lebih produktif dan beragam. 2. Pusat aktivitas perdagangan dan transportasi. 3. Perkembangan ekonomi dan sosial yang lebih dinamis. Selanjutnya adalah pesisir pantai. Pesisir pantai adalah wilayah yang berdekatan dengan garis pantai laut. Pesisir pantai memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Iklim laut yang mempengaruhi suhu dan kelembaban yang ada di sekitar pesisir. 2. Keanekaragaman hayati laut dan darat. 3. Datarannya berupa hamparan pasir dan kurang subur untuk pertanian. 4. Umumnya menjadi tempat wisata. Selanjutnya, dampak pesisir pantai terhadap manusia yang ada di sana di antaranya. 1. Ekonomi dapat terfokus pada perikanan dan pariwisata. 2. Risiko terhadap bencana alam seperti banjir atau badai. 3. Pengaruh budaya dan gaya hidup pesisir seperti baju yang lebih terbuka. 4. Wisata bahari yang indah. 5. Memiliki sumber bahan mineral dan energi yang melimpah. Sekian untuk video pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam dan bahagia. Nah, itu tadi adalah video pembelajaran yang sudah kita tonton. Tadi ada tiga bentang alam yang akan kita pelajari hari ini. Ada apa aja tadi? Dataran tinggi, ada dataran, ada pesisir. Nah, ada berbagai dampak-dampak dari adanya dataran tinggi, dataran rendah, pesisir pantai kepada manusia yang tinggal di sana. Tadi contohnya ada dampak pesisir pantai kepada manusia di sana. Contohnya apa? Dampak pesisir pantai. Contohnya apa? Baju yang lebih kalau di pantai kan lebih panas, berarti bajunya lebih terbuka. Terus ada pekerjaan yang ada di pesisir pantai. Contohnya apa? Ada nelayan. Terus tambak garam. Ada apa lagi? Pedagang ikan hias. Contohnya seperti itu. Nah, Bu Susi, kalian tahu Bu Susi Pujiastuti nggak? Mantan Menteri Perikanan Indonesia. Nah, kata Ibu Susi yang nggak makan ikan tenggelamkan. Kalian tahu nggak, teman-teman, ikan itu mengandung gizi yang sangat tinggi. Jadi teman-teman harus makan ikan. Nah, kalau makan ikan, kalau makan itu teman-teman juga
juga nggak boleh menyisa, karena itu adalah salah satu bentuk untuk menghargai petani dan nelayan kita. Apa bahan makanan kalau kita sehari-hari? Ini apa? Lauknya nasi. Nasi. Lauknya ikan. Makannya pakai nasi. Nah ini makanan anak kos sehari-hari. Ada pakai cabai, pakai teri, pakai nasi. Siapa yang tahu nasi itu awalnya dari apa? Dari padi. Dan siapa yang menanam padi? Petani. Di sekitar kalian masih ada petani nggak? Nah, karena teman-teman juga udah tahu apa tadi dampak dan karakteristik bentang alam terhadap manusia yang ada di sana. Kita akan menonton video permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini kepada petani dan nelayan-nelayan kita. Jadi mohon perhatikan video yang akan Mas Ivan tampilkan. Itu dampak kekeringan di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta meluas. Agar tidak gagal panen, para petani harus membeli air untuk menyirami tanaman. Ini adalah mereka. beberapa contoh Para petani di Kecamatan Purwosari, Gunung Kidul, permasalahan yang terjadi kepada petani, ada kepada nelayan. Nanti kita akan membahas permasalahan ini dan petani yang akan kita kerjakan nanti di tanaman. kegiatan Sehingga selanjutnya. 1 bulan petani terpaksa Jadi mohon mengeluarkan diperhatikan. 1 juta rupiah hanya untuk membeli air. Nah ini adalah para petani yang sedih, mereka menangis karena lahannya, tanahnya ditutup untuk pembangunan jalan tol. Nah, selanjutnya ada kondisi nelayan yang ada di pantai-pantai Gunung Kidul. Karena hasil tangkapan mereka semakin sedikit, mereka jadi beralih mencari udang rebon. Kapal-kapalnya jadi tidak digunakan, banyak nelayan yang tidak melaut karena hasil tangkapan yang sangat minim. Sementara itu, saudara tidak bisa melakukan seperti halnya dialami sejumlah petani di Kabupaten Papua, Kalimantan Bagian, daerah istimewa Yogyakarta. Nah ini ada yang paling dekat dari kita. Ini daerah Maguwoharjo, di mana sawah-sawah mengalami kekeringan. Yang tidak menyenangkan bagi keluarga petani, terutama yang bercocok tanam padi. Petani di Dusun Sambrahan, Kelurahan Maguwoharjo, Kapanewon, Depok, Sleman, DIY ini misalnya banyak yang mengalami gagal panen. Kondisi tanaman padi yang tumbuh pada sejumlah lahan dengan luasan yang beragam ini banyak yang mati. Nah ini ada salah satu contoh juga dari nelayan yang ada di Bantul. Hasil tangkapannya menurun, jaringnya rusak, terkena sampah. Sampah-sampah yang berasal dari sungai terbawa aliran ke laut.
Jadi tolong hargai perjuangan-perjuangan para nelayan dan petani. Jerih payah mereka bukan untuk mereka sendiri. Mereka sudah tua, sudah renta. Hanya ingin memenuhi kebutuhan anak-anak DP ini. Jadi tolong teman-teman semuanya, ada berbagai cara untuk menghargai jasa para nelayan, para petani. Contohnya tadi kita makan ikan, mencintai produk-produk lokal. Ada juga kalau makan jangan disisain. Satu butir nasi itu sangat-sangat berharga. Nah, apa yang bisa kita lakukan dan kita sarankan kepada para petani dan nelayan untuk mengatasi masalah-masalah tadi? Yang pertama ada apa ini? Ada reboisasi. Lalu ada mencintai produk lokal. Lalu hemat air. Lalu ada hidroponik. Ada yang tahu hidroponik? Hidroponik itu menanam dengan tempat-tempat kecil seperti ini. Jadi tidak memerlukan lahan yang luas. Nah, kita akan bermain tebak kata. Mas Iman pinjam kopi pacarnya dong. Pak, oh kamu mau? Ini. Kamu mau? Kamu siapa? Rizky, oke sini Rizky. Kamu udah lihat ini belum katanya apa? Nah, jangan ada yang ngasih tahu dulu. Nanti di sini Rizky. Iya. Rizky. Nanti di sini Rizky akan menebak kata apa yang ada di kepalanya. Nanti teman-teman hanya boleh menjawab ya, tidak, atau hampir. Nah, kamu boleh bertanya apapun. Nah, ini katanya ini ada di dataran rendah, ada dataran tinggi, ada di pesisir pantai. Nah, kamu boleh tanya misalnya ada di pesisir pantai. Nanti kalau ini katanya ada di pesisir pantai, teman-teman bilang iya, gitu. Kalau nggak ada ya tidak, gitu. Oke? Sampai ketemu jawabannya. Nanti katanya ada yang benda, ada yang pekerjaan. Nah, contohnya seperti itu. Bisa kita mulai. Nah, ini katanya ada di pesisir pantai bukan? Bukan. Ya. Mana? Pesisir pantai. Bukan. Dataran rendah? Yang banyak, tanya lagi. Dataran tinggi. Ya. Bisa jadi. Lagi, ayo. Langsung tebak aja kalau udah tahu. Pantai bukan? Bukan. Pekerjaan. Ya. Ayo siapa lagi yang mau? Di pantai. Ya. Ikan. Kita apa? Ikan. Si namanya siapa? Nah, karena kita udah bermain tebak kata, udah. Nah, kita akan belajar secara berkelompok. Tolong diperhatikan kelompok-kelompok. Ada dua kegiatan dalam lembar kerja. Yang pertama ada kegiatan mengisi mind map. Mengisi mind map nanti
apa yang harus diisikan udah ada di dalam teks yang bisa main itu peta kotak-kotak gitu. Nah, lalu yang kedua nanti ada mencocokkan gambar. Gampang kok. Kan Mas Iman udah bilang gampang. Ada yang mau membagikan? Nah, waktunya untuk mengerjakan 20 menit lagi ya. Nggak usah lama-lama. Selesai. Terpotong sama istirahat sama pelajaran agama. Kalian tadi udah selesai semua kan? Nah, yang belum selesai sambil menunggu yang belum selesai, Mas Iman ingin menunjuk 2 kelompok tercepat yang telah mengerjakan LKPD 5 tadi. Kelompoknya Akif sama Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang sudah kita pelajari hari ini? Tadi kita belajar apa? Tadi kita belajar apa? Yang pertama ada dataran tinggi. Dataran tinggi biasanya ada pekerjaan apa di sana? Nah, ada petani buah, ada petani sayur, apa? Peternak. Lalu ada apa lagi? Ada pedagang. Lalu ketika di dataran rendah, kerjanya juga ganti. Ada petani apa? Petani apa? Petani padi. Lalu ada apa lagi? Ada peternak. Kalau nelayan ada di mana? Nelayan ada di pesisir. Kalau di pantai biasanya orangnya bajunya gimana? Lebih terbuka. Kenapa? Kalau di pegunungan, dengarkan. Kalau di pegunungan biasanya permukaannya gimana? Topografinya, permukaannya gimana tadi? Permukaannya tidak rata, makanya rumah-rumah yang ada di gunung itu berjauhan. Rumah-rumah yang ada di gunung itu berjauhan. Setelah kita belajar hari ini, gimana perasaan teman-teman? Setelah kita belajar hari ini dan sudah mengetahui bagaimana karakteristik, pengertian, dampak dataran-dataran yang ada di Indonesia atau bentang alam, kita akan mengerjakan soal evaluasi. Masukkan mohon bantuannya untuk mengerjakan soal, untuk pembagian soal. Jangan lupa ditulis nomor absennya. Ya, tanggal 19 Februari 2024. Yang siap ini.
menghargai jasa para nelayan kita, jasa para petani kita, agar mereka bisa tetap hidup sejahtera, agar mereka bisa tetap menghidupi kita semua. Kalau nggak ada mereka, kita mau makan apa? Nggak punya nasi, nggak punya ikan, nanti nggak sehat. Ya. Terima kasih teman-teman semuanya telah mengikuti pembelajaran hari ini, bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kita berdoa dulu untuk menutup kegiatan hari ini. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Ya masih mencukupkan sekian. Terima kasih teman-teman kelas 4 atas bantuannya, atas kerjasamanya, atas semangatnya. Mas Ivan, jika banyak kesalahan, Mas Ivan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi